Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Yes, apa kabar hari ini? Haleluya, kita semua luar biasa dalam Kristus, amin. Di minggu pagi ini kita kembali berjumpa di ibadah raya kita. Saya mau menyapa yang ada di rumah, shalom, selamat pagi semuanya. Sukacita kita melimpah hari ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semua sudah rindu untuk sama-sama menikmati kasih Kristus yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur dalam satu minggu ini. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kalau kita sama-sama berjumpa, kita sama-sama sharing, pasti Bapak Ibu Saudara banyak sekali cerita tentang begitu indahnya berjalan bersama Tuhan dalam satu minggu ini. Saya yakin dan percaya dalam satu minggu ini pasti ada kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa di antara kita semuanya. Di dalam perjalanan kita dalam satu minggu ini, kita akan menyampaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia yang teramat baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus indah. Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Banyak di antara kami Tuhan Yesus yang saat ini sakit. Tetapi kami tetap mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau ada Raja di atas segala Raja. Nama-Mu indah. Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega. Thank you God, terima kasih. Jesus. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fail me. All my day I've been hid in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you all my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus. Thank you, God. I love your voice. You have led me through the fire. You are close like no other. If know you as a father, if know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. In all my life you have been good. Yes, Lord. Lord,
of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With a life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When the life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yeah. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. Yes, Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Everybody sing Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Once again, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I
sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of God. Hey, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I worship you, Lord. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. Yeah. Mari kita sembah Dia. Kita mau menikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau jamah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ada kasih-Mu yang mengalir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ada mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terindah, nama-Mu indah, nama-Mu indah, Kau yang terindah. Mari kita mau nikmati hadirat-Nya. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh Yesusku. Oh, kita mau katakan sekali lagi. No, my life you have been faithful. Yes.
been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita mau puji Dia. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, kita bersama-sama memuji Dia. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari pemain musik, kita mau sama-sama angkat pujian ini. And all my life you have been faithful, yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sekali lagi kita bersama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, I will sing of the goodness of God. Yeah, oh, terima kasih Tuhan. Oh, yes Lord, terima kasih. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yes Lord, yeah. Berkat kemurahan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Berkat kemurahan-Mu luar biasa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Yes Lord, yeah. Yesus, mari kita mau panggil Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau sama-sama katakan, yes. Thank you God. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Kau yang terbaik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Dia. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah melihat Tuhan masa lalu kami, tapi Engkau selalu melihat hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah melihat Tuhan siapa kami di masa lalu, tapi Engkau selalu berkata, Engkau adalah biji mataku. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau terima anugerah-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersuka cita. Haleluya, mari kita semua yang percaya katakan amin. Yes, kita semua anak-anak Tuhan yang bersuka cita, amin. Kita anak-anak Tuhan yang menerima anugerahnya, amin. Haleluya. Siapa yang cinta Tuhan angkat tangan. Semua cinta Tuhan, amin. Ada yang dari Manado boleh angkat tangan. Yang dari Manado boleh angkat tangan. Yang dari Batak boleh angkat tangan.
Yang dari Jawa boleh angkat tangan. Ya, yang dari Cina boleh angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Yes. Oke, dari mana lagi? Yang dari Sunda boleh angkat tangan. Yang dari Ambon boleh angkat tangan. Ambon Manise. Ya, ada yang belum disebut? Dari Palembang, semuanya sudah ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semua cinta Tuhan, amin. Ya, sama-sama kita katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Yeah. I love you Jesus, deep down in my heart. Oh, think about down, and deep down in my heart. I think about deep down-nya cuman gini, deep down dong, turun semakin dalam, amin. Sama-sama Indonesia memuji Tuhan. Yeay. Aku cinta Yesus dalam sekali, asik. Aku cinta Yesus dalam sekali, cintaku memuji Tuhan sama-sama. Aku tresno Yesus, cero banget. Aku tresno Yesus, cero banget. Tresnaku cero banget. Tresnaku cero banget. Memuji Tuhan, yeah. Holongku Yesus, bagas pian, yeah. Holongku Yesus, bagas pian. Holongku mana bagas pian. Holongku bagas. Sunda memuji Tuhan sama-sama ya. Api pokok Yesus, cero pisan. Api pokok Yesus, cero pisan. Api pokok cero. Ya ya. Ya Manado, kita sama-sama memuji Tuhan ya.
Yayasan Bethesda Ministry, keren. Dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Sebentar lagi kita akan dikirim dari Papua. Amin. Kita akan dikirim dari Soe. Kita akan dikirim dari K yang jauh di sana. Amin. Kita akan dikirim dari Aceh. Dari Riau. Semuanya berkumpul di tempat ini. Amin. Yeah. Kita mau satukan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tak akan pernah bisa kuat sampai hari ini tanpa Engkau, tanpa firman-Mu ya Bapa. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Dia. Ku yakin saat kau berfirman,
saatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Segalanya tiada yang mustahil, segalanya tiada yang tak mungkin. Semua berhasil di tangan-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Engkau yang terhebat, Engkau yang terbaik. Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, jalin kontak dengan Tuhan. Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan pribadi pas pribadi. Aku temukan kasih seperti kasih-Mu Bapa, hanya dalam kasih dan anugerah-Mu Yesus dapat
Thank you, God. Ku percaya Engkau hadir. Amen. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amen. Karena firman-Mu ya dan amin. Yes. Engkau bertahta di atas pujian kami, Bapa. Engkau selalu ada menopang. Engkau selalu ada memegang tangan kami, menuntun kami ke air yang jernih dan tenang, dan membaringkan kami di rumput yang hijau. Karena Engkau Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami adalah anak kesayangan-Mu, karena kami adalah umat ketebusan-Mu, dan Engkau telah mati untuk kami. Manalah mungkin Kau mau meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama kami. Engkau selalu memberikan kekuatan. Engkau selalu menghibur. Engkau selalu memelihara. Engkau selalu memberkati setiap kami anak-anak kesayangan-Mu. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah yang selalu menopang kami. Sampaikan isi hati-Mu, rapi hamba-Mu, dan kami semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang terikat dilepaskan, yang tertawan dimerdekakan, yang luka dibalut, yang miskin diperkaya. Untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Barak-barak, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana. Hosana, haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, kayaknya perlu minum ini, Mak. Istriku yang paling cantik sedunia. Kalau lagi ada sendirian. Silakan, terima kasih. Para WL singer yang luar biasa. Ya, pemusik di situ aja nggak apa-apa. Nanti saya kasih bonus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Di dalam Tuhan, kadang menangis, sukacita. Haleluya. Terima kasih Bu Ketua dan Pak Yopi. Terima kasih semua pada hamba Tuhan di tempat ini. Saya sudah diperkenankan bersama-sama dengan kalian. Ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Utama, karena saya dari Tanah Karo, pasti punya marga ya. Ambon, Manado, semua punya marga. Kalau orang kita Jawa punya bin. Marga saya mirip-mirip. Hanya bedanya satu S, Sinting. Bersama Tuhan, Ginting saudaraku. Horas, tapi Sinting bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan biasa-biasa saja. Repot saudaraku. Iya, kadang-kadang orang apa itu bilang, ih gila imannya ya, katanya. Gila imannya. Berarti kan sinting imannya saudaraku. Tapi dalam tanda kutip baik. Luar biasa. Salah satunya adalah saya yang beriman sangat ginting tadi saudaraku. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Istri saya cuma satu dan pasti satu seumur hidup. Mudah-mudahan saya duluan ke surga Pak Yopi. Iya, karena saya nggak kuat sendirian Pak. Iya. Dia bilang, kenapa sih cepat-cepat mau ke surga? Saya percaya surga itu indah sekali. Bagi siapa yang takut mati, saudaraku, datang ke saya, bertemu dengan saya supaya dilepaskan dulu. Masa anak Tuhan takut mati? Ngapain kita berdoa, ngapain kita percaya iman kita kalau masih takut mati masuk surga? Kan kita mati bukan mati, masuk surga. Tapi kalau yang muda-muda semua sudah diskedulkan, jangan takut. Iya, jangan nanti kan saya masih muda Pak. Gitu. Jangan takut. Semua sudah ada blueprintnya di surga. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya adalah mission trip, selalu keliling, selalu di semua pulau, hanya belum Papua saja. Karena saya waktu itu belum punya iman ke Papua, Bu Desra. Karena katanya orang Papua kalau istrinya cantik suka diambil, jadi karena istri saya cantik saya takut ke sana. Waktu itu, saudaraku, ya, waktu tahun 2000-an ke bawah, sekarang sudah enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara tentang apa dan bagaimana kehidupan seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Mana bisa ditampilkan? Tadi di mana Immanuel? Apakah dia lupa? Apa dan bagaimana kehidupan seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan? Saudaraku, di sini
dari mulai ketua yayasan ya. Apa dan bagaimana kehidupan seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Tadi lihat nih seragamnya luar biasa. Tampak luar biasa. Iya, mudah-mudahan innernya juga luar biasa. Haleluya. Iya, jangan cuma seragamnya hebat begitu berwibawa. Dalamnya acak-acakan saudaraku. Bahaya itu. Karena yang Tuhan lihat cuma dalamnya. Luarnya mah gak ada artinya, kata orang Betawi. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat. Tapi bagaimana kehidupan seorang imam? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Apakah jaminan sukses? Apakah jaminan bahagia? Apakah jaminan istri tidak diambil orang? Atau suami lupa RT 5, RT 7? Banyak sekali di luar sana. Hamba Tuhan gak tahu lagi pulang ke rumahnya, lupa alamatnya Pak. Lupa alamatnya Bu. Hati-hati. Kasih dulu selalu susu dan madu kepada suami ibu supaya jangan ada yang di sini lupa alamat rumahnya. Apalagi orang Batak, orang Manado punya gaya, weh. Serem sekali kalau saya ketemu saudara saya orang Manado. Ini abang istri saya orang Manado. Wah, saya tahu gaya Manado kayak apa. Wih, kalah orang Batak gayanya. Orang Batak mah suaranya. Makanya saya imbang saudaraku. Tapi gaya jauh orang Batak kalah sama orang Manado. Semua kalah sama gaya Manado. Wow. Mbak bungkus, bukan itu saja. Di rumah bisa ngontrak. Di luar jadi bos saudaraku. Wow. Manado punya gaya. Ngontrak tapi di luar dia jadi bos. Makan ting, apa aja kau mau. Iya. Haleluya. Kita bercanda tapi kita nangis nanti. Saudara-saudaraku, ini yang menjadi masalah. Apa dan bagaimana kehidupan seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ayo, gimana? Ini dari muda-muda ini. Saya pernah, karena saya misi, saya selalu tanya. Dan saya juga orangnya melo, saudaraku. Tampang saja serem, hatinya selembut sutra. Iya, makanya istri saya begitu cantik, mata sipit, dia senang sama saya walaupun seram. Karena dalamnya dia lihat, saudaraku. Kalau luarnya mah enggak. Jadi saya waktu itu pernah tanya di anak kecil kira-kira umur 7 tahun di dalam misi. Kamu punya masalah nak? Punya. Anak pendeta lagi. Saya tanya lagi umur 11, kamu punya masalah nak? Punya. Apalagi kalau sudah 18 tahun ke atas. Waduh, banyak sekali masalahnya. Ya, jadi semua punya masalah rupanya. Bu Jersla, ya gak usah saya tanya. Pasti segudang permasalahannya. Apalagi Pak Yopi. Ya Pak Yopi ya. Cuma saya kalah dengan Pak Yopi. Pengalamannya saya belum pernah masuk pesantren. Itu saya nggak tahu pengalaman itu. Kalau adik saya Jakaria, ya berulang kali masuk pesantren. Ya. Kebetulan Jakaria Ginting itu adik saya, saudaraku. Nah, kalau saya ingat dia, saya cuma membenarkan lutut puluhan tahun, saudaraku. Dan tidak pernah menasihati dia. Enggak pernah bilang, tobat. Saya manusia yang enggak pernah bisa mengajar orang. Karena saya pun kurang ajar rupanya. Jadi saya selalu mengajak kepada diri saya. Sebelum saya berani melakukannya, sebelum saya bisa melakukannya, saya pernah berani bilang sama orang itu tentang sesuatu A, B, dan C. Saya harus lakukan dulu, baru. Dan itu pun saya tidak bicarakan. Tinggal ikuti saja. Saya bukan pengajar, jadi nggak bisa. Tapi puji Tuhan, setelah 4 kali, 5 kali masuk penjara, saya pukul karena hari itulah satu-satunya saya tidak bisa mengeluarkan dia, Pak. Oh iya, saya itu basicnya pertama adalah tukang pijit. Jadi Anda yang nanti ada kesalahan silakan pijit sama saya. Gratis, saudaraku. Nggak main-main. Saya dikarenai memang pijit usus stroke. Itu pangkat saya paling tinggi. Pangkat kedua paling tinggi hamba Tuhan. Jabatan paling rendah adalah lawyer. Dan saya masih aktif. Karena kalau jadi hamba Tuhan murni, kuliahnya nggak cukup Bos Esra. Makanya ibu juga jadi notaris terus, jadi saya juga jadi lawyer terus. Supaya nanti ketika bapak nggak punya kuliah, saya nggak nangis pulang. Loh iya dong. Iya.
Masalahnya dulu seketika saya nggak punya kerjaan, saya kemana-mana mission trip tuh berharap. Karena saya nggak punya basic mesin. Kalau setelah saya jadi lawyer, jadi bisa murni pelayanan saya. Maafkan saya. Saya bisa murni. Mau datang ke rumah saudara jam 2, jam 1, pelepasan, pijit-pijit, saya bisa berhati murni. Kalaupun Bapak Ibu nggak ada, bahkan kalau Roh Kudus suruh saya akan berikan 100.000. Itu yang kadang-kadang dengan istri saya berantem. Karena istri itu ekonominya tinggi, saudaraku. Mungkin di sini enggak. Iya, kalau istri saya karena orang Karo ekonominya tinggi, perhitungannya luar biasa. Sementara saya tergantung Roh Kudus. Habis mijit, dia sembuh, kasih duitmu. Saya kasih, saudaraku. Istri saya, dia kan ada duitnya, kenapa dikasih lagi? Begitu di hati saya. Dengan dasar tersebut, maka kami sangat hidup berkelimpahan. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Karena apa? Tapi istri saya bilang, lu memang gila ya. Gua nggak bisa kayak lu. Iya memang gua gila, Mak. Ini kan istri saya ada. Nanti dia marah sama saya. Dulu waktu hidup saya masih begini, saudara bilang, Pak, ada Hotman Paris, Pak. Login. Hotman Paris tuh, Pak. Oh iya ya, maksudnya pengacara Hotman Paris kayak gitu. Pak, ada pendeta, Pak. Gini-gini. Itu pendeta, Pak. Kau siapa? Enggak jelas, saudaraku. Iya, maksudnya apa? Masih mengerti nih. Hotman Paris dengan segala kehebatannya, cincin dan sebagainya. Pendeta dengan berlian dan sebagainya. Ini kamu siapa? Saya bilang, aku enggak jelas, mah. Pendeta enggak jelas, pengacara juga enggak jelas, tukang pijitnya yang jelas. Iya. Itu kehidupan saya. Apa dan bagaimana kehidupan seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Itu kehidupan saya. Habis, babak belur, menderita. Masa pengacara nggak punya motor? Teman-teman saya 6 bulan jadi pengacara, asli langsung punya motor loh Pak Depi. Karena mereka berani. Saya beriman enggak, berani enggak. Kalau mau terima duit takut Pak. Ini duit dari mana ya? Janji saya waktu masuk pengacara tuh, enggak korupsi, enggak macam-macam gitu loh. Beriman enggak, berani enggak, ya miskin lah. Beriman enggak, berani enggak, mestinya salah satu dong. Ini dia saya dua-duanya enggak. Beriman juga enggak, berani juga enggak. Tapi sok jujur, memang jujur. Saya katakan di hadapan anak-anak Tuhan dan Tuhan, saya belum pernah terima suap selama saya jadi lawyer. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena iman, bukan karena Tuhan Yesus, tapi karakter yang Tuhan tenun dalam hidup saya. Apa dan bagaimana kehidupan hamba Tuhan. Oke. Kehidupan, bagaimana caranya mengubah. Bagaimana caranya mengubahkan kegagalan. Apa yang menyebabkan kegagalan. Bagaimana caranya mengubahkan kegagalan tersebut. Bagaimana cara mengubahkan kutuk jadi berkat. 1. Kehidupan iman dan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak ada jaminan untuk selalu sukses dan berhasil dalam karir maupun ekonominya. Ya nanti aja dibaca ayatnya ya. Kita fokus saja. Contoh Rut saudaraku. Bahwa ditanamkan tanah perjanjian sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Terjadi kelaparan. Jadi jelas di sini bahwa kadang Tuhan mengizinkan persoalan goncangan terjadi dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Yang mana Tuhan ingin melihat respon dari setiap kita. Respon itulah yang menentukan jalan kehidupan kita gagal atau sukses. Amin. Ini loh. Kehidupan imam Tuhan tidak ada jaminan. Justru banyak sekali kejadian ketika hamba Tuhan itu sukses. Disitulah kegagalannya. Terjun bebas langsung ke neraka. Loh kok bisa? Lah iya dia bawa ini kan WL cantik. Saya gembalanya. Ibu gembala. Itu kan bapak sudah rohani, doa terus puasa. Saya dibiarin sama WL jalan kemana-mana pakar. Di sono nyimpang saudaraku. Bisa terjadi, banyak. Makanya saya sudah 15 tahun bawa terus istri saya. Jadi saya bikin Kopral Jono selalu dekat saya. Kan gak mungkin lagi saudaraku. Khusus untuk itu Kopral Jono gak bisa. Pak Yopi pun nanti atau siapapun hajak terus. Tembok yang tidak bisa tembok Yeriko bisa rubuh. Kalau tembok Kopral Jono gak bisa roboh. Haleluya. Ya bapak-bapak. Jangan sok beriman. Jangan sok beriman. Saya kuat. Saya puasa Esther 3 hari. Wah. No, gak ada jaminan. Mana? Daud jatuh. Abraham. Pak ambil aja tuh Sarah. Alhamdulillah langsung diambil si Hagar.
Saya pun kalau dipilih Abraham waktu itu sama. Belum ditawarin juga sudah incer-incer. Ya jangan jaim ya. Ya, kali WL bilang begini aja. Masa WL begini? Sok beri bawa, wah saya kan notaris, nggak boleh joget, jaim karena saya ketua di sini. No, apa adanya aja hidup. Emang saya suka singgung-singgung gitu, Pak Desra. Mohon maaf, besok jangan undang-undang saya kalau nggak mau disinggung. Jadi itu saudaraku. Jadi khotbah ini adalah saya sendiri. Jadi kejadian ini lanjut saudaraku, biar cepat, biar jangan sampai nanti kita sampai jam 12. Kalau bisa jam 10:05 udah selesai kita. Oh enggak, lanjut ya. Di sini yang mengakibat kegagalan Ahimelek adalah pergi dari tanah Kanaan yang dijadikan Tuhan menuju tanah Moab, yang adalah bangsa yang dikutuk Tuhan karena kejadian Lot dan anaknya. Jadi solusi yang diambil Ahimelek dalam memperjuangkan kehidupannya sebagai seorang imam adalah mengakibatkan kehancuran keluarganya, yaitu dia mati dengan kedua anak laki-lakinya. Bahkan Nomi berkata di dalam Rut 1:20-21, dia bilang, jangan sebutkan aku Nomi, tapi marah. Nomi itu artinya menyenangkan. Iya. Cantik dan pokoknya segala yang menyenangkan, tapi kata jadi diganti sendiri namanya saudaraku, jadi marah. Penderitaan, kutuk dan sebagainya. Kenapa? Hati-hati. Siapa di sini pengambil keputusan? Hati-hati imam. Hati-hati anak muda. Semua kita di decision maker, semua imam-imam yang mempunyai jabatan lebih tinggi, tentu kita kan sebagai suami. Yang suami ya, anak muda pun kau pemimpin. Jangan bilang saya kan sendiri Pak. No, nanti. Lihat ayatnya. Kita sebagai imam, saya kan jemaat Pak, kata siapa? Mati Bapak tadi bilang jemaat. Bapak imam Pak. Jangan bilang jemaat. Jemaat pangkat, tapi kedudukan kita imam. Laki-laki itu imam. Pelayan jemaat. Imam itu untuk keluarga. Iya. Inilah imam untuk keluarga. Iya. Untuk diri kita juga. Dan kita adalah decision maker, membuat keputusan. Inilah salah Pak imamnya. Susah, masalah, kelaparan, dia tinggal itu. Tanah Kanaan yang subur itu. Berapa di antara kita yang seperti ini? Saya sering seperti itu. Ketika kita punya masalah, ketika kita ada sedikit trouble, kita mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan dulu. Tanpa berunding dulu dengan istri. Atau tanpa ada, kalau sekarang plan A, plan B dan sebagainya. Tanpa tanya gembala dan sebagainya. Kita buat sendiri, gua nih bisnis ini pasti oke punya. Begini, bagaimana begitu dibuat. Akhirnya apa yang terjadi? Kegagalan. Saya adalah manusia yang penuh kegagalan. Ya, karena saya pengen sukses saudaraku. Anak rantau gitu loh ya. Saya sudah waktu itu saya sudah manajer umum dalam sebuah perusahaan 500 karyawan. Saya nafsu untuk kaya. Saya buat perusahaan. Waktu itu sudah belajar melayani Tuhan. Tahun 2004, 2005 ya mah. Istri saya bikin kantin saudaraku. 500 karyawan, kantin cuma dia di situ. Karena saya manajer umum berhak dong. Saya bikin tuh, owner gak bisa ngomong. Ketika mau lebaran, saya bilang kita harus bikin kantin. Ini karyawan 3 shift harus buka, harus ada sahur di situ. Padahal saya mau nyari duit Pak Yopi. Tapi dengan gaya seperti itu kan owner udah gak berani. Wah ini bahaya nih. 99 di Bogor Pak, di Gunung Putri. Apa yang terjadi saudaraku? Jangankan modalnya Pak, uang saya ludes. Duit saya nggak ada karena saya pinjam juga modalnya. Apa yang terjadi? 1M, 1,2 M ludes dalam 3 bulan. Tuhan buat begitu. Padahal tadi kalau saya gajian saja dengan istri saya cukup. Tapi karena pengen kaya, hancur. Firman-Nya di mana? Siapa yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam. Nah,
berbagai pencobaan. Dia menghindari masalah, akibatnya dengan ayat ini mari kita belajar ikut tuntunan Tuhan apapun persoalan dan pergumulan kita. Oke, lanjut. Nah, nomor 3, bagaimana caranya mengubahkan kutuk atau kegagalan tersebut menjadi berkat? Sebelum ke situ saudaraku, untuk anak muda, tadi ada kalimat kedua anaknya mati. Mana marga Tampu Bolon? Tampu Bolon ada tadi kulihat. Apa itu? Tampu Bolon juga? Oh, Tampu Bolon itu dari Tapanuli kan? Oh iya, ganteng-ganteng kali kalian sekali ya. Oh, kakak beradik, kok ganteng banget nih. Apa bapak kalian juga ganteng kayak saya? Oh iya. Belum menikah? Mamanya mana? Ada mamanya sini? Oh di rumah, bagus. Lagi lihat ya. Anak muda dengar. Tadi kedua anaknya halo Tampu Bolon. Kalau kau salah mengambil istri, yang tadi, ulangi sedikit lagi ke atas tadi gak apa-apa kan? Nih, yaitu dia mati dengan kedua anak laki-lakinya. Bahkan Naomi berkata, nah ini kenapa dia mati nakku? Kenapa dia mati? Iya karena sesuatu. Kalau nggak dicekek monyet juga bisa mati. Itulah orang Batak. Bisa aja loh dia karena sesuatu. Ya nggak mungkin, nggak salah lah. Karena sesuatu udah pasti. Itu hebatnya orang Batak. Makanya jadi pengacara mereka semua. Suatu saat orang Batak, siapa itu yang pemain pajak itu? Pemain pajak siapa? Oh, tahu Pak Gaus. Oh karena Gayus Lumbuan ya, Gayus. Jaksana Sinaga. Hakimnya Batak juga. Pengacaranya Batak, rame-rame mereka masuk semua. Loh iya hari itu jaksa masuk, Sinaganya masuk, Gausnya memang masuk. Yang masuk lagi pengacara juga masuk. Hakimnya juga kena saudaraku. Iya benar Pak. Itu kalau nggak di dalam Tuhan memang begitu. Jadi kenapa dia mati? Mana anak muda di sini yang belum menikah? Hati-hati. Siapa? Coba. Oke ya. Kalau mau hidup, kalau nggak mau mati, kalau kilionin anaknya, jangan cari jodoh di luar anak Tuhan. Itu, haleluya. Iya. Jangan pernah hubungan dengan Moab. Kan sekarang udah perjanjian baru Pak, udah darah Yesus. No. Tidak. Pacaran, bergaul, harus dengan anak Tuhan. Kalau nggak mau mati. Loh, kenapa mati? Kita belajar. Moab itu adalah bangsa terkutuk. Sementara kita anak-anak berkat, anak pilihan. Kita datengin orang terkutuk, terkutuklah kita. Kalau terkutuk ya mati nakku. Iya. Jadi untuk anak muda, kalau nggak mau mati, mulai sekarang komit. Bagaimanapun cantiknya. Mau itu bibirnya merah, matanya hijau, putih, kuning-kuning semua. Bodinya aduhai. No. Alihkan pandanganmu. Cari orang-orang anak Tuhan yang di gereja. Amin. Anak muda semua, saya mau. Ayo, anak muda semua, saya mau. Iya. Ya kalau masih muda juga gak apa-apa. Kebetulan istri saya juga adalah dari iya. Tapi dia bahagia karena dia buang tuh semua. Dia bahagia sekarang tuh. Bahagia apa enggak ya, Ma? Jangan-jangan lu juga menderita lagi. Iya. Pasti bahagialah. Karena Roh Kudus loh. Ya, anak muda ingat itu. Kalau enggak mau mati, dalam kata mati ekonomi, mati iman, mati kehidupan, semua di situ. Bukan berarti mesti kamu mati dead. Bukan, mati imanmu, mati ekonomimu. Lebih susah lagi itu semua. Iya, mamamu pun menderita dia. Aduh anakku Tampu Bolon. Aku susui kok 2 bulan. Saya kurang bisa bahasa Batak. Aku susui 2 tahun. Masa behadu ya ngamang katanya. Kayak amang si Joshua, inang si Joshua. Amang Joshua katanya. Wah doi, begini matimu anakku katanya. Heboh negara Indonesia sampai ke negara Amerika. Heboh sekarang gara-gara nangisan itu loh.
Itu ngeri, aku nggak pernah langsung matiin itu. Asal itu langsung mati, nggak tega saya. Nggak tahan hati saya melihat tangis seorang ibu. Itulah harapan seorang ibu kepada kalian anak-anak muda semua. Jangan kecewakan mereka dengan tingkah laku dan perbuatanmu, dengan imanmu dan pilihan hidupmu. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu untuk anak muda. Oke, tadi untuk imam. Lanjut, Immanuel yang terkasih. Luar biasa, Immanuel ini memang selalu beserta kita. Bagaimana caranya mengubahkan kutuk kegagalan tersebut menjadi berkat. Siapa yang tidak pernah gagal di sini? Semua ya. Padahal Bu Desta saya kira selama hidupnya nggak pernah gagal. Malah paling banyak kali kegagalannya. Gagal berbisnis, ditipu orang. Sekali lagi sedikit sini ilham roh yang ada. Semua orang baik. Semua orang yang gampang berbelas kasihan. Semua orang yang beriman, semua yang berhati baik, itu akan selalu tertipu. Perhatikan hidup saudara. Kalau Anda belum pernah tertipu, berarti Anda tidak berhati baik, tidak orang baik, dan tidak kepedulian. Karena Anda peduli, karena Anda orang baik, Anda ingin menolong, makanya ditipu Bu Esra. Jadi nggak usah bingung. Aduh, kencang ngomongnya, berarti kejadian tas nih. Yang orang ini kan saya yang saya khotbahkan, tapi karena saya juga manusia, ibu juga manusia. Apalagi sama-sama orang hukum kan biasanya nggak bisa tertipu. Saya paling gampang tertipu. Sama sepeda-sepeda saya juga diambil orang semua, udah nggak apa-apa. Bagi saya itu memang udah karakternya begitu, saudaraku. Ya. Balik ke tanah perjanjian seperti yang dilakukan oleh Naomi. Apa maksudnya balik ke tanah perjanjian? Balik ke basic. Balik ke firman Tuhan. Balik ke apa masalahnya, siapa kita sebetulnya. Kita anak perjanjian, balik. Jangan seperti Abimelek. Jangan pernah cari solusi di luar firman Tuhan. Amin. Balik. Kalau Anda nih siapa nih, kalau tampu bolong sudah lirik-lirik, balik naku, balik. Kamu ganteng lagi, masih banyak orang Batak yang senang sama kamu, gak usah lagi pelihara dia itu. Kalau ada, balik. Bukan pulang ke rumah. Balikin hatimu. Balikkan paradigmamu, tujuan hidupmu, balik. Bahwa segala yang indah-indah itu, ini kan di sana gambarannya di tanah Moab itu berkat melimpah, di sini lagi kelaparan. Jadi apapun masalahmu sekarang, bagaimanapun sulitnya, entah belum punya pekerjaan tetap stay dengan imanmu, stay dengan hubunganmu dengan Tuhan. B, tinggalkan semua yang menghambat saudara untuk bertemu dengan Tuhan Allah Israel yang seperti dilakukan oleh Rut dalam Rut 1 ayat 16 itu. Tinggalkan semua. Apa itu mau ditinggalkan? Kalau Rut, lihat Rut di sini. Kita dalam ilham roh. Rut ini untuk menjadi berhasil, untuk mengubah kutuk jadi berkat, semua penghambat dalam hidupmu harus kau tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Rut? Ayah ibunya. Kampung halamannya. Makanya orang-orang Manado, orang Batak kesini semua karena pengen jadi berkat kan. Habis kita coba lihat di Samosir sana, begitu gersang. Makanya muka kita di sana jadi hitam-hitam jelek semua. Nggak ada yang, Bener. Karena hawanya begitu. Ya, ke Jakarta udah ganteng-ganteng kalian semua. Kok kira kan tadi ini kayak orang Manado. Mukanya bagus, tinggi, nggak taunya tampu bolon. Iya. Jadi tinggalkan semua yang menghambat saudara. Apa yang menghambatmu? Cewek tadi, apa yang menghambatmu? Pekerjaanmu? Kan ada pekerjaan yang Tuhan tidak suka. Kan ada pekerjaan yang bisa membuat iman kita hilang. Ada. Kan ada bisnis yang membuat kita bisa masuk ke jurang maut. Ada. Tinggalkan itu semua anakku. Jangan coba-coba berkhidmat. Roh yang ada padaku lebih besar dari apapun, gak apa-apa. Dijamah, kecebur anakku. Kapanpun namanya tarik-tarikan, pasti yang di bawah yang menang. Yang di atas pasti kalah. Jangan pernah coba-coba. Amin. Balik ke tanah perjanjian, balik ke firman Tuhan. Ini D. Boas menembus Rut yang menjadikannya sebagai istrinya. Lihat Rut 4 ayat 9-10. Apa yang terjadi kemudian dari pernikahan tersebut?
Nah, jadi di sini maksud saya menampilkan ini begini. Boas jadi di suku Yahudi atau kebetulan juga di suku Batak hampir sama. Ya, 99,9% hampir sama. Punya pariban? Orang Israel itu pariban. Ya. Dan orang Israel pun, orang Batak pun sama zaman dulu itu mengambil paribannya. Memang dijodohkan seperti Abraham, Ishak dan dapatnya Ishak dapatnya siapa? Yang cakep itu, Rahel ya. Dijodohkan itu kan dicari, tapi dibuat tanda. Disuruh bujangnya. Sampai jauh-jauh saudaraku. Nah ini mirip ini sebetulnya, mirip. Antara Ahimelek bertentangan semua. Kalau Abraham, Ishak, enggak. Dia terus cari kaum Lewi atau imam atau pelayan Tuhan atau anak Tuhan kalau sekarang. Artinya carilah penebusmu. Oke, saya ambil ayat ini analoginya begini. Di kehidupan ini seringkali setiap kita apalagi orang merantau, Tuhan buat ada penebus dalam hidup kita, ada penolong. Ada media untuk menyelamatkan kita. Ada media untuk membuat bisnis kita berhasil. Ada media yang membuat karir kita berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu perhatikan. Perhatikan itu. Saya menjadi hamba Tuhan. Menjadi lawyer juga ada yang mengangkat. Sama seperti Ruth diangkat oleh Boas. Dalam tanda ini adalah penebus kita adalah Yesus Kristus. Itu tidak bisa diragukan lagi. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita ada penebus-penebus kecil. Ada menara-menara doa di situ. Di saudara ada di sini, itu ada penebus saudara. Ada yang berjaga-jaga atas Bapak. Bapak nggak tahu siapa itu, tapi pasti ada. Setiap orang yang ada di tempat ini, itu udah pasti ada Tuhan buat penebusnya. Tuhan ada yang berkorban, Anda tidak tahu. Kalau ini kan tahu, tetapi Ruth mana tahu, ini kan adat istiadat Yahudi. Naomi yang kasih tahu bahwa di dalam adat Israel, Yahudi begini ya anakku. Ceritanya begitu, ketika dia menuai gandum itu, deket-deketlah. Karena sesungguhnya dia adalah penebus kita, dia adalah dalam tanda kutip umpamanya pariban. Ya, dialah yang akan jadi jodohmu. Dan kalau dulu orang Batak kalau meninggal, persis kayak orang Israel. Kalau meninggal adanya, itu abangnya ngambil istrinya itu loh. Iya, menebus namanya. Kalau dia lebih tua, naik ranjang, turun ranjang, kalau lebih naik ranjang. Nggak marah istrinya, nggak apa-apa. Namanya juga zaman dulu kan. Kalau sekarang, kalau ada adik saya, adik ipar saya janda, istri saya pasti ngawasin terus. Jangan, awas loh, nyebrang sini, gitu. Jadi ini saudaraku, carilah penebus. Dalam tanda kutip, Yesus Kristus, ya, itu adalah penebus yang sejati. Dan di dalam kehidupan sehari-hari pun, itu udah pasti Tuhan buatkan yang menjadi, dalam tanda kutip, kalau di saya itu, menjadi menara penjaga kita. Yang selalu berdoa syafaat kepada kita, seperti Abraham untuk Lot. Kalau nggak mungkin kita ada di sini kalau nggak ada berdoa syafaat untuk kita. Entah itu ibu kita, entah itu sahabat kita, entah itu opa kita, oma kita, opung kita, pasti ada. Hidup ini semua kausalitas. Seperti mereka juga, kenapa mereka gagal? Karena meninggalkan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Terus lihat saudaraku, ketika kita menuruti apa yang dibuat oleh Abraham, saya nggak catat di sini, apa yang dibuat oleh Boas, apa yang terjadi? Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang laki-laki yang diberi nama Obed, yang adalah ayah Isai, bapaknya Daud, yang kemudian hari menjadi garis keturunan Tuhan Yesus. Kesimpulannya, dari bangsa terkutuk diangkat menjadi seorang ibu yang melahirkan orang yang meneruskan turunan juru selamat, yang akan menyelamatkan miliaran orang. Untuk itu siapapun kita, entah orang terkutuk, orang hina, orang gagal, orang miskin, orang berdosa, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai penebusmu, sebab Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Itu loh. Ini kan sudah akhirnya, tetapi dalam setiap hari-hari, setiap kita ini dalam tanda kutip ada juru selamat kecil. Kayak tadi adik saya tadi, istri saya
berjuang puluhan tahun untuk dia bisa selamat, Pak Zakaria itu. Dan saya menerima berkatnya sekarang. Ayah ibu saya menderita. Karena dia selalu marah. Sekarang saya menjadi pengganti ayah ibu saya. Saya begitu dihormati, saya begitu diberkati oleh mereka semua. Padahal adik saya, puji Tuhan di keluarga saya saudaraku, cuman saya yang gak pernah nusuk orang. Iya. Keluarga saya semua, mungkin Pak Yop udah tahu, masuk penjara, ditusuk orang, masuk penjara, begitu semua. Satu-satunya yang gak pernah terlibat hukum pidana adalah saya. Saya hanya terlibat hukum percintaan, Pak Yopi. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ambil hikmahnya ini. Rupanya anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun yang mau bekerja di ladang Tuhan, tantangannya bukan tambah ringan sebetulnya. Iya, sangat berat saudaraku. Saya ada seperti saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan pun harus diimbangi dengan kesetiaan, ketaatan. Enggak bisa anugerah amazing kayak tadi. Apa tadi yang dibicarakan? Hyper grace. Tuhan maha murah, maha pengasih. Tetapi sekali lagi apa yang kau tanam itu yang kau. Mana mungkin. Dia. Apakah Pak Utama Ginting pernah mengalami masalah? Sangat. Ya, dengan istri saya sangat. Untung dia juga tabah. Masa ada pengacara miskin? Saya itu. Iya, habis terima suap gak berani. Membalikkan perkara gak berani. Ya kalau terima gaji doang, cukup makanlah. Gitu. Tapi ketika saya tetap di dalam tanah perjanjian tadi, balik kepada apa yang Tuhan destinikan terhadap hidup saya, maka Tuhan bilang begini kepada saya, Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan palang-palang pintu tembaga, mematahkan palang-palang pintu besi, untuk kau masuk menikmati harta terpendam yang Tuhan sediakan bagimu, agar engkau lebih lagi mengenal Yesus Kristus Tuhan yang sudah yang memberimu hidup dalam kelimpahan. Kan begitu ayatnya. Yohanes 10 ayat 10b juga begitu. Ini J45 juga begitu. Disitulah saudaraku, ketika kita meninggalkan tanah perjanjian, ketika kita meninggalkan habitat kita di dalam Tuhan, maka yang terjadilah Abimelek. Ketika anak muda meninggalkan komunitasnya dengan seseorang anak Tuhan, maka yang terjadi kepada anak Abimelek. Tapi ketika kita seperti Abraham, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, maka semua pergumulan itu akan terluputkan. Karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Ini firman Tuhan, ini yang saya alami. Ya, mari saudaraku, kita renungkan firman ini sederhana, tetapi kalau kita jangan menyerah, jangan berhenti, jangan takut gagal, teruslah berjalan sesuai dengan petunjuk pimpinan Tuhan, maka kita seperti firman tadi, Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, apa yang gak bisa? Dia yang berdaulat atas bumi dan surga. Dengan dasar iman tersebut, anak saya bersaksi, anak saya 5 tahun dengan pacaran dengan Bani Kedar Nebayot, saya hanya berdoa. Saya hanya pakai firman, istri saya suka marah-marah, 5 tahun loh. Udah gak bisa padahal tadinya WL. Ini saya alami semua, WL tadinya. Gak bisa lagi WL, nyanyi pun udah gak bisa. Berdoa pun gak bisa. Ya gimana gue udah terikat seperti ini mereka walaupun belum menikah. Tapi saya hanya berdoa. Cuman itu yang saya pakai sering. Matius 16 ayat 19. Apa yang aku ikat dunia akan terikat di surga. Apa yang aku lepaskan dunia akan terlepas di surga. Roh Tuhan Allah ada pada aku. Yesaya 61 ayat 1 dan 3. Dia telah mengurapi aku untuk melepaskan, membebaskan anakku. Akhirnya dia terbebas. Paling 3 minggu yang lalu, 5 tahun bergumul, hanya berlutut air mata.
Dan sekarang dia sudah mau akan menikah dengan orang Kristen, dengan paribannya, nggak dijodohin. Sekali telepon langsung jatuh cinta. Iya, nanti kami ke Medan hari Rabu untuk melamar saudaraku. Haleluya. Asal jangan tinggalkan tanda perjanjian. Silahkan WL. Ya Tuhan Yesus, telah ku sampaikan isi hatimu, biar rohmu yang memberkati semuanya. Kami mendapatkan berkat yang datang dari surga. Roh Kudus beri kekuatan. Buat firman-Mu Tuhan. Tuntunlah Terima kami. kasih Yesus, buat kasih. Tiada yang mustahil Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami mau kembali ke tanah Kanaan. Kami mau kembali ke tanah perjanjian ya Tuhan Yesus. Kami mau berjalan Tuhan menuju tanah Kanaan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah isi hati-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan kembali ke dalam destini-Mu Tuhan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mau metanoia Tuhan, benar-benar berbalik kepada kasih-Mu, dan kami gak mau lagi jauh dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menjadi alat-Mu, alat untuk menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini untuk kami. Pakai lebih lagi Bapak Ginting ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya dimanapun Engkau mengutus anak-Mu ini, ada berkat Tuhan yang melimpah. Ada kuasa Kristus yang dahsyat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesaksian hidupnya yang begitu dahsyat luar biasa membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang sanggup mengubah setiap manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya Bapa. Bahkan Tuhan kami berdoa besok hari Rabu hamba-Mu akan berangkat ke Medan. Tuhan Kau dahsyat, 5 tahun perjalanannya anak-Mu hamba-Mu ini luar biasa ya Bapa. Berdoa, berlutut, bersimpuh di hadapan-Mu. Hari Rabu Tuhan, Engkau jawab setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang benar di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk perjalanannya sampai di Medan Tuhan. Engkau tibakan selamat tepat pada waktunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus semakin membuat hamba-Mu ini mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan menerima mujizat-mujizat-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk pendamping hidupnya yang dahsyat, yang luar biasa, yang Kau pilihkan untuk hamba-Mu ini. Seorang ibu, seorang istri yang dahsyat, yang luar biasa. Menjadi selalu menopang di dalam doa untuk suami yang tercinta ya Bapa. Menjadi tiang doa bagi keluarganya. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami semua Tuhan bersuka cita pagi hari ini.
karena firman-Mu telah menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Kita semua diberkati melalui firman Tuhan, amin. Jangan lupa, ayo kita sama-sama berjalan ke tanah Kanaan. Bergandengan tangan, satu hati, kita pasti sama-sama akan sampai ke tanah Kanaan. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami persilahkan kepada Bapak Martin. Shalom semuanya. Haleluya, luar biasa. Terima kasih untuk firman yang disampaikan Pastor Bapak Utama Ginting. Sangat terberkati Pastor dengan firman yang disampaikan. Jujur Pastor, sebelumnya saya sendiri pribadi, ya kan, semasa Muslim saya juga tidak benar Pastor. Jujur aja, haleluya, semenjak saya masuk di Kristen, ya tabiat jelek saya buang semua, karakter saya buang semua. Haleluya. Kemudian juga kemarin kayak kesaksian di lapas, ya itulah kesaksian saya Pastor. Banyaklah hidup saya yang dulu saya udah lewati itu tidak baik. Ya kan? Sekarang ini saya ingin menjadi imam di rumah saya, menjadi panutan buat khususnya anak-anak saya Pastor. Terima kasih, haleluya. Berikut kita akan melihat berita sepekan, silakan Kak Aldi untuk berita sepekannya. Kami ada untuk menyatakan kuasanya, menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Berikut tadi berita sepekan. Berita sepekan dimulai dari kegiatan minggu ini, dimulai dengan hari Senin. Seperti biasa menara doa yang dimulai pukul 8 malam. Bagi pengurus diwajibkan untuk ikut dan untuk jemaat bisa ikut gabung lewat Zoom. Mulai Senin, Jumat, dari hari Senin sampai Jumat seperti biasa ada doa pagi. Kita mulai dengan jam 5 tepat, diwajibkan untuk para pengurus ikut doa pagi dan untuk jemaat yang mau ikut bisa lewat Zoom. Pemuritan Islamologi hari Selasa tanggal 3 September jam 8 malam akan dilayani oleh hambanya Pastor Bapak Iksan Palopo. Ibadah untuk Minggu Ekumene tanggal 18 September akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harry Kemkem. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati bisa scan barcode yang ada di layar, dan yang untuk datang bisa persembahan di kotak sebelah kiri. Mohon doanya untuk pembangunan rumah singgah di Serpong Lagun yang sekarang ini masih dalam pembangunan. Mohon doanya juga untuk tim pelayanan misi yang akan berangkat ke Wonogiri tanggal 15 besok. Terima kasih kepada Ibu Desa Anastasia sebagai Ketua Yayasan Bethesda Ministry dan Bapak Yopi sebagai Wakil Ketua dan segenap pengurus anggota Bethesda Ministry. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekeluarga. Terima kasih juga untuk Bapak Ihsan Palopo dan Ibu Mary sebagai Gembala JKI Bethesda. Biarlah Tuhan akan pakai Bapak dan Ibu semakin luar biasa dan Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Bapak dan Ibu. Doa syafaat oleh Kania ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Ginting. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
hati-hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga yang baik. Terima kasih buat hari Minggu yang indah ini yang Kau berikan ya Bapa buat kami semua di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat. Yes Tuhan, kami menyadari kami mau terus dalam tanah kerajaan-Mu yang Kau berikan. Kami mau terus berada di dalamnya Tuhan. Jangan biarkan kami untuk kami jatuh. Yes. Jangan biarkan kami untuk kami lepas dari tangan-Mu. Amin. Tapi kami minta tangan-Mu yang menguatkan kami. Kami minta kaki dan lutut kami untuk kami berdiri tegak dalam tanah yang Kau berikan ya Bapa. Kami mau terus Tuhan minta hadirat-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Amin. Jangan pernah lepaskan kami Bapa, peluk kami Bapa. Ketika kami tahu kami gak mampu tanpa Tuhan Yesus. Karena kami perlu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang dahsyat dari awal pertengahan sampai selesai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengirimkan pendeta utama Ginting untuk hadir di tempat ini. Melewati hamba-Mu Bapa, urapan Roh Kudus-Mu dahsyat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan selalu buat pendeta utama Ginting ya Bapa. Kau berikan kesehatan Tuhan. Mampukan dia kemanapun dia berdiri dan melangkah, ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Sekalipun badai silih berganti dalam setiap usaha bisnisnya, menjadi lawyer, menjadi tukang pijit, tapi kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Mujizat-mujizat Kau nyatakan dalam kehidupannya terus Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati istrinya, selalu mendampinginya Tuhan. Terus selalu bergandengan tangan sekalipun melewati lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku juga mau berdoa Tuhan, khususnya buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami di tempat ini. Bapak Pastor Iksan Palopo Tuhan dan Ibu Mary Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan pelayanan-pelayanan, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan kesehatan, mampukan lutut dan kakinya untuk berdiri tegak Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah di mana Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, buat keluarga besarnya Kau tutup bungkus Tuhan, Kau jagai anak-anaknya ya Tuhan. Mampukan beliau untuk menggembalakan kami Tuhan di tempat ini, untuk domba-domba yang terus Tuhan kuatkan, domba-domba yang terus selalu Tuhan harus kami ingatkan ya Bapa, melewati Pastor Iksan yang Tuhan pakai ya Bapa, dan Ibu Mary ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat Ibu Ketua Yayasan kami Tuhan, Ibu Destra Natasha.
Oh Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan buat Ibu Desra. Penyataan-Mu sempurna buat Ibu Desra ya Bapa. Perlindungan-Mu Kau jagai Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, di mana Tuhan pakai Tuhan. Sebagai owner dalam kantor notarisnya, bagaimanapun Tuhan, dimanapun dia akad, dimanapun dia berdiri meeting Tuhan, biarlah Tuhan dia selalu menjadi dampak, menjadi damai sejahtera, membawa kerajaan Allah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati anaknya Ano dan beserta keluarga besarnya belum menerima Engkau juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau akan nyatakan mujizat-Mu yang besar. Dan biarlah dari mulut lidahnya Ibu Desra tuh ya Bapa, ada nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak rohani kami, yaitu Tuhan wakil ketua kami di tempat ini, Kakak Yofri George. Tuhan berikan selalu kekuatan ya Tuhan buat Kakak Yofri Tuhan. Apapun Tuhan, sekalipun dia berjalan untuk sebagai wakil ketua Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan-pelayanan lapas, untuk semuanya berdiri Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan. Mampukan Kak Yofri Tuhan, karena dia tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Dia tidak sanggup tanpa Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan dia roh hikmat-Mu Bapa, untuk dia mampu Bapa untuk mengambil setiap keputusan semua dalam setiap bidangnya Tuhan, dalam setiap bergeraknya dalam pelayanan-Mu Tuhan, untuk semuanya, untuk membangun, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Apapun isi hati dan pergumulan doa-doanya, Tuhan yang jawab, Tuhan yang rangkul, Tuhan yang tutup bungkus Kak Yofri Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, juga khususnya Tuhan untuk semua pengurus-pengurus Tuhan di tempat ini. Semuanya Tuhan, dari tim WL, tim singer, semua jajaran-jajarannya Tuhan, baik asyir, guru-guru sekolah minggu, tim doa Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk kami tetap terus on fire dalam Engkau. Kami mau minta kekuatan Roh Kudus-Mu semakin hari semakin dalam. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa sebagai kami pengurus dalam Yayasan Bethesda Ministry ini Tuhan. Kami perlu api Roh Kudus-Mu terus Tuhan nyatakan, karena kami tidak pernah bosan-bosannya untuk melayani Engkau. Bukan karena di Yayasan Bethesda saja, dimanapun Tuhan tempatkan kami terus mau melayani Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami di tempat ini. Biar kami tetap terus bergandengan tangan, tetap terus bersatu hati, berpelukan dengan kasih dan cinta yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berikan kedamaian, berikan kesejahteraan Tuhan dalam bangsa negara kami. Semua kasus-kasus dalam Indonesia ini Tuhan tolong. Kiranya buat Pak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, Kau selamatkanlah bangsa negara kami ini Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan kami terbungkus oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah ini, dan biarlah doa tutup berkat yaitu Bapak Pendeta Tawa Ginting. Mari kita bangkit berdiri menyiapkan limbah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, membuat hidupmu penuh damai dan sejahtera. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai saat Maranatha, saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai hidup kekal bersamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Terima kasih, kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sejenak. Recording stopped. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oleh karena anugerahnya kami ada untuk menyatakan kuasanya. Menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Kami peduli pada setiap jiwa, siap mengajarkan kebenaran firman-Nya. Jalan di depan sungguh terlihat nyata, mari bersama menyatakan kerajaan-Nya. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Ayo kita berdoa yuk.